Halo, selamat sore saudara. Anda sedang menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Seperti biasanya kami akan menyajikan beragam informasi yang akan disampaikan secara langsung oleh wartawan kami di lapangan. Bersama dengan saya Nila Irda, inilah live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, saudara. Pemerintah Kabupaten Malang bersedia membantu pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mitigasi bencana dampak erupsi Gunung Semeru. Wilayah yang akan mendapatkan bantuan Pemkab Malang yakni Kecamatan Pronojiwo, yang mana kecamatan ini merupakan kecamatan yang aksesnya terputus akibat jembatan Geladak Perak tergerus material vulkanis. Pemkab Malang juga berjanji pendanaan dan pemberian bantuan ini tak akan berbelit-belit. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Surya Malang ada Erwin Wicaksono yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda, saudara. Halo, selamat sore, Erwin. Halo, selamat sore, rekan Nila. Erwin, bagaimana sejauh ini penanganan bencana yang dilakukan oleh Pemkab Malang di Kabupaten Lumajang pasca erupsi Gunung Semeru? Ya, baik, terima kasih. Berdasarkan informasi yang baru saja kami dapat, bahwasanya Pemkab Malang bersedia untuk mengirimkan bala bantuan untuk menangani mitigasi bencana erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang. Pemkab Malang menunjukkan personil BPBD Kabupaten Malang bersama Tagana dan Dinas Sosial menuju Kecamatan Pronojiwo yang merupakan kecamatan yang juga paling dekat dengan perbatasan Kabupaten Malang. Di sana Pemkab Malang mendirikan dapur umum dan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh pengungsi seperti makanan, air bersih, dan sarana tempat tidur. Hingga saat ini bantuan-bantuan tersebut terus di-drop menuju lokasi terdampak erupsi, yakni Kecamatan Pronojiwo. Kecamatan Pronojiwo memiliki beberapa desa yang juga menjadi atensi, yakni adalah Desa Supit Urang. Nah, di sana Pemkab Malang sudah menceritakan beberapa alat berat untuk membantu mitigasi bencana di wilayah tersebut. Begitu, rekan Nila. Baik, kemudian untuk rencana ke depan, bantuan-bantuan apa saja yang masih terus akan ditawarkan oleh Pemkab Malang pada Pemkab Lumajang terkait adanya bencana ini, Erwin? Ya, berdasarkan keterangan dari Bupati Malang, M. Sanusi menerangkan bahwa Pemkab Malang sejauh ini masih bisa mengakomodir untuk bantuan-bantuan yang sifatnya fisik, pengerjaan fisik seperti pemulihan, pembersihan debu atas material bangunan, terus kemudian evakuasi material ke tempat yang lebih aman dan seperti itu, dan juga beberapa kebutuhan-kebutuhan makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh untuk pengungsi di sana. Namun untuk pemulihan-pemulihan seperti pembangunan fisik mengenai fasilitas-fasilitas yang rusak, Pemkab Malang menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Lumajang. Begitu, rekan Ila. Erwin, berdasarkan informasi yang Anda himpun, sampai kapan nantinya BPBD Kabupaten Malang akan membantu mitigasi bencana di Lumajang ini? Ya, keterangan sama yang kami dapatkan dari Bupati Malang Sanusi, nantinya petugas akan nantinya petugas akan tetap berada di lokasi sampai masa darurat bencana di wilayah tersebut dicabut oleh pemerintah. Nah, hingga saat ini Pemkab Malang terus mengirimkan bala bantuan relawan-relawan untuk menangani dan membantu pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mitigasi bencana seperti itu. Sehingga masih belum dipastikan kapan tim Kabupaten Malang akan menuju kembali ke daerahnya. Hingga saat ini mereka masih di lokasi bencana tersebut. Begitu, rekan Nila. Baik, terima kasih banyak Erwin atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, saudara, telah terhimpun wawancara dengan Bupati Malang Sanusi. Berikut laporannya untuk Anda. Ini kan secara fisik tidak terdampak, cuman secara psikologi kita diminta oleh Gubernur sama Bupati Lumajang untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Pronojiwo itu tanggung jawabnya di Lumajang.
Tapi karena jalannya putus, maka kita yang diminta untuk membantu, sehingga BPBD, PDAM, terus yang terkait dengan penanganan itu Pak Camat tak suruh membantu kemanusiaan di sana untuk kepentingan dapur umum serta. Sementara itu, saudara, hujan deras yang mengguyur Kabupaten Sopeng membuat sejumlah sungai meluap pada Senin hari ini. Akibatnya ada setidaknya 2 rumah panggung yang hanyut dan hancur terbawa arus banjir di Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata. Rumah panggung tersebut adalah milik Laupe dan juga Herman. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, telah tersambung bersama saya ada wartawan dari Tribun Timur, Hardiansyah Abdi Gunawan, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo Hardiansyah. Halo, selamat sore rekan Mila. Selamat sore Hardiansyah, silakan dengan laporan Anda untuk kondisi terkini banjir di Kabupaten Sopeng. Seperti apa pantauan Anda? Ya, saat ini seperti bahwa hujan yang mengguyur Kabupaten Sopeng sejak Minggu sore hingga Senin pagi tadi mengakibatkan beberapa sungai meluap di Kabupaten Sopeng seperti Sungai Padengan, Sungai Lawo, Sungai Libelo, dan Sungai Cabues. Hal itu menyebabkan 2 rumah warga di Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata, hanyut terbawa arus sungai dan rusak bersama seluruh listrik perabotnya. Rumah tersebut adalah milik seorang warga bernama Laupe dan Herman. Sementara dikabarkan juga bahwa ada 1 rumah warga yang rusak akibat banjir yang menerjang Kabupaten Sopeng pada pagi tadi. Hardiansyah, berdasarkan informasi, adakah korban jiwa? Kemudian apa dampak dari banjir ini? Bisa Anda informasikan? Dilaporkan bahwa meskipun ada 2 rumah warga yang hanyut terbawa bersama seluruh perabotannya, namun dikabarkan bahwa tidak ada korban jiwa pada peristiwa pagi tadi. Namun selain itu, dampak dari banjir ini tercatat bahwa ada 4 kecamatan yang terdampak banjir di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, yaitu Kecamatan Lalabata, Kecamatan Gandra, Kecamatan Dondri-Dondri, dan Kecamatan Marioriawa. Sejumlah infrastruktur jalan pun juga sempat terendam dan tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Namun informasi baru saja yang diterima dari Kapolres Sopeng bahwa ruas jalan yang sempat tidak bisa dilalui kendaraan tadi, sore ini sudah bisa dilalui oleh kendaraan. Selain itu, ada selain area pemukiman warga yang saat ini masih terus dilalui oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sopeng, ada juga area persawahan warga yang tak luput pada terjangan banjir ini. Juga fasilitas umum kantoran milik pemerintah Kabupaten Sopeng juga terdampak banjir, namun untuk jumlah pastinya masih dalam pendataan pihak BPBD Kabupaten Sopeng. Seperti itu, rekan. Hardiansyah, sejauh ini upaya dari pemerintah setelah adanya banjir besar ini seperti apa? Hardiansyah. Upaya pemerintah Kabupaten Sopeng saat ini selain untuk mengevakuasi warga yang sejauh ini upaya pemerintah Kabupaten banjir yang terjadi saat ini, selain yang terdampak banjir khususnya bagi warga yang rumahnya hanyut, BPBD Kabupaten Sopeng juga telah mengerahkan tim penanggulangan bencana Kabupaten Sopeng untuk melakukan asesmen di. Selain itu, BPBD juga telah membentuk posko penanggulangan bencana dan telah melaporkan kejadian ini ke BND Pusat, dan juga pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan baru saja mendrop bantuan darurat seperti pangan, kebutuhan bayi, dan selimut bagi warga yang terdampak banjir di Kabupaten. Oke, terima kasih banyak Hardiansyah Abdi Gunawan, wartawan Tribun Timur, atas laporan Anda terkait banjir yang terjadi di Sopeng. Selamat bertugas kembali Hardiansyah.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sejumlah kawasan dan ruas jalan di Banjarmasin terdampak adanya fenomena banjir rob yang terjadi pada Minggu malam. Banjir rob ini pun juga berdampak pada sekolah karena ada beberapa sekolah yang sempat tergenang bahkan hingga Senin siang ini. Salah satu sekolah yang tergenang adalah SDN Antasan Besar 7 yang beralamat di Jalan Meratus, Banjarmasin Tengah. Di beberapa titik ketinggian air masih ada yang berada di atas mata kaki orang dewasa. Siswa pun harus berjibaku melewati genangan air untuk bisa sampai ke kelasnya. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, ada wartawan dari Banjarmasin Post, Frans Rumbon, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, Frans. Halo, selamat sore, Frans. Sore. Halo. Baik, Frans. Ya, selamat sore, Frans. Silahkan dengan laporan Anda bisa dijelaskan sebenarnya apa penyebab kawasan di SDN Antasan Besar 7 ini tergenang banjir rob? Baik, Ervanila. Sejak beberapa hari ini Banjarmasin itu sedang dilanda banjirop. Itu dikarenakan air laut mengalami pasang itu lebih tinggi dari biasanya. Dan kondisi ini berdampak dengan beberapa kawasan, bahkan hampir di semua kecamatan, di 5 kecamatan itu terdampak. Namun yang lebih besar terdampak itu di daerah kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin Barat, dan sebagian juga Banjarmasin Tengah. Nah, selain merendam kawasan dan ruas jalan, banjirop ini juga mengakibatkan beberapa fasilitas layanan publik, termasuk juga sekolah, itu ikut terdampak. Dan salah satu sekolah yang terdampak itu adalah SDN Antasan Besar 7 Banjarmasin yang beralamat di Jalan Meratus. Itu tadi malam informasinya dari di bawah lutut. Jadi dari pantauan hingga hari ini siang, itu air masih menggenangi meskipun sudah debit ketinggiannya sudah menurun, namun masih di beberapa titik itu di kawasan, khususnya di area halaman, itu ketinggian air masih berada di atas mata kaki orang dewasa. Kemudian terkait kondisi adanya banjir rob ini, untuk aktivitas belajar mengajar di SDN Antasan Besar 7 sendiri seperti apa, Frans? Baik, meskipun area halaman atau akses menuju ruang utama, ruang kelas itu terendam, namun ruangan-ruangan tempat dilakukannya aktivitas belajar mengajar itu tidak tergenang air, sehingga untuk aktivitas gangguan yang mengalami hambatan sedikit mungkin adalah akses bagi siswa maupun guru untuk menuju ke ruang kelasnya, karena masih ada genangan air dan mereka juga rata-rata tadi harus melepas sepatu atau hanya menggunakan sendal, dan jalannya pun cukup licin. Baik, terima kasih banyak Frans Rumbon, wartawan Banjarmasin Post, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Frans. Kami masih akan kembali selesai jeda, Saudara, dengan beragam informasi lain, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini
dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Suboombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Suboombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal. Sanila Irda, saudara, Anda kembali menyaksikan live update bersama dengan saya. Mantan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin didakwa memberi suap senilai 3 miliar rupiah dan juga 36.000 dolar Amerika Serikat pada ex penyidik KPK asal Polri, Stefanus Robin Patuju dan juga advokat Maskur Hussein terkait pengurusan penyelidikan KPK di Lampung Tengah. Perkara ini diawali dengan penyelidikan dugaan adanya tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan dana alokasi khusus atau DAK APBNP Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2017 sejak 8 Oktober 2019. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait sidang ex Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin ini, tersambung bersama saya wartawan Tribun News ada Ilham Rian Pratama yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Ilham, selamat sore. Halo Nila, selamat sore. Baik, Ilham, silakan dengan laporan Anda, apa yang menjadi alasan dari Aziz Syamsuddin ini menyuap mantan penyidik KPK? Ya, Nila dan Tribuners, Jaksa KPK mengungkap alasan mantan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin melakukan suap kepada ex penyidik KPK AKP Stefanus Robin Patuju dan pengacara Maskur Hussein dengan jumlah 3,6 miliar rupiah. Penuntut umum menyebut Aziz memberikan suap kepada Robin agar tak dijadikan tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan DAK APBNP Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2017. Begitu Nila. Dengan adanya dakwaan yang dibacakan Jaksa KPK hari ini, apakah kemudian Aziz Syamsuddin mengajukan nota pembelaan, Ilham? Ya Nila, terkait dakwaan tersebut, Aziz Syamsuddin tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Hal itu disampaikan kuasa hukum Aziz, Rifai Kurumangara, setelah berdiskusi dengan kliennya tersebut. Begitu Nila. Apakah kemudian ada peringatan dari hakim pada Aziz Syamsuddin ini? Jadi setelah pembacaan dakwaan oleh Jaksa KPK selesai, Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis mengingatkan agar Aziz Syamsuddin dan tim penasihat hukumnya untuk tidak coba mendekati para hakim. Damis berkata, jika memang Aziz dinyatakan bersalah, maka Aziz harus menerimanya. Sementara jika memang Aziz tak terbukti melakukan suap, maka hakim akan menyebut Aziz tidak bersalah dan membebaskannya. Atas pernyataan hakim tersebut, Aziz menyatakan setuju. Begitu Nila. Setelah menjalani sidang dakwaan, begitu adakah yang kemudian disampaikan oleh Aziz Syamsuddin, Ilham?
Jadi inilah usai menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Senin siang tadi, Aziz enggan mengomentari dakwaannya. Politikus Partai Golkar itu bahkan berupaya menutupi kamera wartawan saat persidangan selesai. Aziz melakukan hal itu sambil berjalan keluar ruang persidangan. Dia menutupi beberapa kamera wartawan foto dan video yang mencoba mengambil gambarnya dari arah depan. Aziz menolak memberikan komentar dengan dalih pandemi COVID-19. Dia memilih langsung jalan keluar Pengadilan Tipikor Jakarta. Begitu inilah. Baik, Ilham, terima kasih banyak atas laporan Anda, dan untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara telah terhimpun wawancara terkait kasus ini. Berikut liputannya untuk Anda. Hal yang ingin kami sampaikan pertama, agar kami penegak hukum siap dengan persidangan selanjutnya, mungkin akan lebih baik jika penuntut umum sudah bisa memberikan nama-nama saksi yang paling diperiksa dengan pihak yang cukup banyak dan tebal. Jadi misalnya jumlah saksi misalnya diperiksa 5 atau 3. Kalau kami sudah dapat namanya, biar kami juga sudah membaca BAP sehingga sikap kita betul-betul fokus dan substantif. Itu yang pertama. Kedua, terkait dengan persidangan ini ya, karena terdakwa dalam masa penahanan, tentunya kita persidangan ini juga dengan juga melihat penahanan dan hak kami untuk mengajukan saksi yang meringankan. Untuk itu nanti di akhir pembuktian kami mendapatkan waktu yang cukup, karena kami juga akan mengajukan saksi ahli maupun ahli ahli. Seringkali karena banyak saksi ahli jaksa sehingga waktu kami di akhir akan mepet, mohon bisa dipertimbangkan. Dan yang terakhir kemudian kami mengerti juga dengan kebijakan yang ada di KPK terkait pembatasan penahanan dan kunjungan. Namun demikian, karena sudah memasuki persidangan dan kami butuh koordinasi dengan terdakwa, kami mohon diperkenankan untuk bisa menemui saksi dengan KPK dengan cara kami mengikuti PCR terlebih dahulu. Mohon maaf, pembicaraan dengan Zoom 15 menit ini cukup membatasi, kami juga sulit untuk membahas tentang kasus. Tapi tentunya kami mendukung prokes yang diterapkan oleh KPK. Saudara hadapi saja masalah ini, tidak usah berpikir untuk mengurus perkara saudara, ya, apalagi kalau berpikir untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada saksi, mohon ini tidak dilakukan. Yang pasti kalau saudara terbukti, ya kita akan nyatakan terbukti. Kalau tidak, kita nyatakan tidak terbukti dan akan saudara dibebaskan dan lain-lain. Itu semuanya silakan dikonsultasikan dengan tim penasihat hukum saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mohon pada saudara beserta tim penasihat hukum saudara agar sejak sekarang saudara persiapkan jika saudara akan mengajukan saksi yang menguntungkan atau yang biasa disebut dengan saksi ahli cat atau ahli ahli cat, mohon dari waktu ke waktu sampai pada saatnya nanti kami akan menyelesaikan hak saudara itu dipersiapkan sekarang, dipersiapkan sekarang. Begitu saatnya untuk kita dengarkan saksi atau ahlinya sudah bisa kita hadirkan. Ada lagi yang mau disampaikan? Polri telah menyelesaikan sosialisasi pengangkatan 57 ex-pegawai KPK menjadi ASN Polri, saudara. Adapun kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pimpinan SDM Polri. Pertemuan itu berlangsung selama lebih dari 4 jam di gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, saudara telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun News, ada Iqman Ibrahim, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo Iqman, selamat sore. Selamat sore, Nila. Baik, Iqman, silakan dengan laporan Anda. Ada berapa orang yang menghadiri sosialisasi pengangkatan 57 ex-pegawai KPK menjadi ASN? Ya, memang benar, Nila. Tadi Polri telah menyelesaikan sosialisasi pengangkatan 57 ex-pegawai KPK menjadi ASN Polri. Adapun kegiatan itu tadi dihadiri oleh sejumlah pimpinan SDM Polri di gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan. Kegiatan tadi memang hanya dihadiri
oleh 54 maksud kami dari 57 ex pegawai KPK. Adapun 3 orang yang tidak hadir itu karena ada alasan acara pernikahan, sedang di luar kota maupun sudah meninggal dunia. Demikian, Mila. Ada berapa orang yang akhirnya menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi ASN ini, Hikman? Ya, memang tadi berdasarkan informasi yang dihimpun dari Polri, hasil sosialisasi pengangkatan 57 ex pegawai KPK menjadi ASN Polri memutuskan ada 8 orang yang tidak bersedia menjadi ASN Polri. Sementara itu ada 44 orang memutuskan setuju mengisi surat perjanjian dan menyatakan bersedia menjadi ASN Polri. Tadi juga masih ada 4 ex pegawai KPK lagi yang masih belum memutuskan untuk bergabung menjadi ASN Polri. Mereka nantinya masih tunggu keputusannya hingga besok pagi, begitu Nila. Iqman, berdasarkan pantauan Anda, sudahkah ada nama terang begitu ya, siapa-siapa saja yang sudah menerima menjadi ASN Polri, kemudian apa alasan dari sejumlah ex pegawai KPK ini memutuskan untuk menerima tawaran menjadi ASN Polri? Ya, memang untuk saat ini saya belum mendaftarkan nama lengkap ex pegawai KPK yang bersedia menjadi ASN Polri, namun berdasarkan hasil wawancara tadi usai kegiatan, ex penyidik senior KPK Novel Baswedan menjadi satu di antara 44 orang yang telah bersedia menjadi ASN Polri. Satu nama lainnya juga ada ex ketua wadah KPK Yudi Purnomo. Sedangkan untuk ex pegawai KPK yang menolak salah satunya adalah mantan kepala bagian perancangan peraturan dan produk hukum pada Biro Hukum KPK Rasamala Aritonang. Terkait alasan, memang tadi diungkapkan Novel mayoritas ex pegawai KPK menerima tawaran menjadi ASN Polri karena ingin berkontribusi membantu masalah korupsi yang semakin marak di Indonesia. Novel juga menyebutkan upaya pemberantasan korupsi dinilai semakin melemah gitu seiring pelemahan KPK. Hal itu terbukti dari upaya pimpinan KPK yang dinilainya kurang menunjukkan kesungguhannya dalam pemberantasan korupsi. Karena itu si Novel Baswedan mengapresiasi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menunjukkan kesungguhannya memberantas korupsi bersama ex pegawai KPK. Demikianlah. Baik, terima kasih banyak Iqman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, terhimpun wawancara dengan ex penyidik senior KPK Novel Baswedan, saudara. Berikut laporannya untuk Anda. Tadi saya dan kawan-kawan telah seperti disampaikan sama Yudi tadi telah menerima penjelasan dan kemudian telah juga menandatangani surat kesediaan. Tentunya nanti akan dipastikan siapa saja yang kemudian akan setuju dan ikut, dan kemudian ada barangkali yang punya pilihan yang berbeda. Tapi pada dasarnya yang saya ketahui tadi sebagian besar di antara kami kemudian memilih menerima. Barangkali perlu diketahui kenapa kami memilih itu pada akhirnya. Begini, tentunya kita tahu ya belakangan ini masalah korupsi, fenomena korupsi banyak terjadi. Bahkan bisa dikatakan masif, banyak, dan nilainya pun semakin lama kalau kita lihat semakin besar ya. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI Haji Abraham Lunggan alias Haji Lulung menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Jantung Harapan Kita sejak 24 November 2021. Direktur Pelayanan Medik, Perawatan dan Penunjang Rumah Sakit Pusat Jantung Harapan Kita, Dr. Diki Fairi, mengatakan sebelumnya Haji Lulung sempat dirawat di rumah sakit lain. Setelah dibawa ke Rumah Sakit Pusat Jantung Harapan Kita, pihaknya langsung melakukan pemeriksaan sesuai SOP. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dari politisi Lulung yang dirawat, telah tersambung bersama saya wartawan Warta Kota ada Miftahul Munir yang sudah siap dengan laporan untuk Anda, saudara. Halo Munir, selamat sore. Halo Nila, selamat sore. Baik, Munir, silakan dengan laporan Anda bisa diinformasikan kapan tepatnya Haji Lulung ini mulai dirawat dan sudahkah bisa diketahui lebih pasti apa sakit yang diderita oleh Haji Lulung ini? Baik, bisa saya informasikan bahwa Haji Lulung ini menderita kelainan jantung sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Nah, pada awalnya Haji Lulung ini dilarikan ke salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta, namun karena kondisinya terus kritis sehingga pihak rumah sakit tersebut mengarahkan Haji Lulung untuk dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Jantung Harapan Kita yang berada di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Dari
Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta Barat ini Haji Lulung masuk pada tanggal 24 November 2021 lalu, dan saat ini kondisinya sudah 11 hari berada di Rumah Sakit Harapan Kita dalam keadaan kritis. Begitu rekan Nila. Baik, kondisi terkini yang bisa Anda informasikan dari keterangan pihak dokter, seperti apa kondisi dari Haji Lulung ini, Munir? Baik, untuk kondisi Haji Lulung saat ini memang sejak masuk ke Rumah Sakit Harapan Kita itu sudah menunjukkan adanya perbaikan ataupun secara signifikan menunjukkan ada sudah mulai membaik, namun Haji Lulung masih dalam kondisi kritis atau belum bisa terlepas dari kondisi kritisnya, sehingga perlu masih mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Harapan Kita. Kemudian juga kondisi Haji Lulung saat ini masih menggunakan alat bantu pernafasan, dan dalam beberapa hari ke depan rencananya pihak rumah sakit bakal mencopotkan alat-alat bantuan pernafasan tersebut. Begitu rekan Nila. Ada berapa dokter, Munir, yang merawat Haji Lulung selama menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Jantung Harapan Kita ini? Baik, untuk pihak Rumah Sakit Harapan Kita ini membentuk tim dokter yang terdiri dari semuanya adalah ahli jantung untuk merawat Haji Lulung di Rumah Sakit Harapan Kita. Tim dokter ini kurang lebih jumlahnya ada beberapa orang yang terlibat, namun secara signifikannya dia tidak bisa menyebutkan ada berapa jumlah dokter yang merawat. Namun dokter-dokter yang ditunjuk ini memang sudah ahli di bidang jantung, dan setiap pagi pihak dokter dari Rumah Sakit Harapan Kita ini selalu mengevaluasi bagaimana kondisi Haji Lulung dari hari ke hari, begitu. Baik, terima kasih banyak Munir atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya telah terhimpun wawancara dengan Direktur Pelayanan Medik, Perawatan dan Penunjang Rumah Sakit Pusat Jantung Harapan Kita, Dr. Buki Khairi. Berikut liputannya untuk Anda. Terima kasih ya Mas ya atas kedatangan untuk mengklarifikasi mengenai Pak Haji Lulung di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Saya kenalkan dulu tim yang ada di saat ini. Saya Diki Fahri, Direktur Medik Keperawatannya. Ini Dr. Isman sebagai Kepala Bidang Medik, Dr. Dafsah Kepala ICVCU, dan di sampingnya ada Pak Anwar, humasnya daripada Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Memang betul beliau dirawat di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita sejak tanggal 24 November. Sebelumnya dirawat di rumah sakit lain ya Pak ya, rumah sakit lain. Ya, kemudian datang ke rumah sakit kita, lalu kita lakukan pemeriksaan sesuai yang standar yang ada di rumah sakit kita. Setelah kita tahu kelainan yang diidap oleh penderita, lalu mereka kita tolong dengan berbagai macam cara obat ya, dengan pemberian obat-obatan, ada pemasangan alat bantu juga dalam perkembangannya, alat bantu napas ya, maupun obat-obat untuk memacu atau membuat gerakan jantungnya lebih bagus. Dalam perawatan dari tanggal 24 sampai saat ini kurang lebih berarti udah 11 hari di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Setiap pagi kami melakukan meeting untuk evaluasi. Ada tim yang kami bentuk di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Ini tim yang selalu koreksi, melihat beberapa tanda-tanda, mudah-mudahan diridhoi Tuhan, ke depannya mudah-mudahan tambah baik. Secara garis besarnya seperti itu. Nanti bisa kalau ingin lebih detail boleh ke Dr. Isman atau ke Dr. Dafsah yang akan lebih menerangkan. Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kota Jayapura, Saudara, telah mencanangkan zona integritas atau ZI melalui peningkatan kualitas layanan publik. Pencanangan menuju ZI ini sesuai atau sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau Permenpan, Reformasi Birokrasi RB nomor 10 tahun 2019 tentang pembangunan ZI. Tujuan pembangunan zona integritas ialah untuk menuju wilayah bebas korupsi dan juga wilayah birokrasi bersih melayani. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya telah tersambung, ada wartawan dari Tribun Papua Aldi Bimantara yang sudah siap dengan laporannya. Halo Aldi.
Iya, halo Nila dan juga Tribuners. Dari Jayapura, Papua dilaporkan kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Jayapura telah mencanangkan zona integritas atau ZI melalui peningkatan kualitas layanan publik. Nila dan juga Tribuners, dikatakan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura, Keliopas Fenitiruma, pencanangan menuju zona integritas ini sesuai atau sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Permenpan Reformasi Birokrasi atau RB nomor 10 tahun 2019 tentang pembangunan ZI. Dikatakannya tujuan dalam membangun zona integritas ini ialah untuk menuju wilayah bebas korupsi WBK dan juga wilayah birokrasi bersih melayani WBBM di lingkungan administratif wilayah Kota Jayapura. Nila. Aldi, bisa diinformasikan kemudian adakah kendala yang mungkin didapati oleh BPN Kota Jayapura sendiri untuk menuju zona integritas ini? Ya baik Nila dan juga Tribuners, berdasarkan wawancara saya bersama Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura, Keliopas Fenitiruma, yang mengatakan pihaknya dalam menuju zona integritas ini belum menemui kendala yang berarti. Begitu, hanya saja disebutkannya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Tak bisa dipungkirinya masyarakat yang belum melek teknologi. Dalam hal ini terkait penggunaan aplikasi Sentuh Tanahku dan juga survei Tanahku yang dimana ini dibuat tentunya untuk memudahkan pelayanan kepada ini masih belum digunakan secara maksimal oleh masyarakat yang ada di Kota Jayapura. Begitu Nila. Sejauh ini Aldi, adakah harapan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura sendiri untuk menuju zona integritas ini? Ya baik Nila, memang dalam wawancara kepada awak media di ruang kerjanya pada siang ini, ia mengungkapkan harapannya terkait pemetaan wilayah adat di Kota Jayapura. Kakanwil BPN Kota Jayapura dalam kesempatan itu, Keliopas meminta agar pemerintah Kota Jayapura segera memetakan wilayah adat secara pasti agar tidak menimbulkan konflik horizontal di masa mendatang. Karena sebelumnya Nila memang kalau kita mengurutkan waktu begitu, memang di Kota Jayapura sendiri ini dapat saya informasikan bahwa marak sekali terjadinya kasus perebutan hak wilayah adat begitu, sehingga memang dengan adanya pembentukan dari zona integritas ataupun pemetaan wilayah adat ini memang diharapkan tentunya oleh berbagai pihak agar pihak-pihak yang bertikai khususnya para pemilik hak wilayah adat yang biasa kita sebut di Papua sebagai Ondo Afi ini dapat terlerai dan tidak bertikai lagi begitu. Dari Jayapura, Papua demikian, Aldi Bimantara melaporkan untuk Tribun Papua. Kembali ke Nila di studio. Baik, terima kasih banyak Aldi Bimantara, wartawan Tribun Papua atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara telah terhimpun wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura, Keliopas Fenitiruma. Berikut liputannya untuk Anda. Sebagai pengguna layanan, tidak memanfaatkan layanan yang sudah kita siapkan, tentu menjadi persoalan tersendiri. Sebenarnya kalau begini kan siapa saja paling tidak bisa mengecek, termasuk tadi yang saya bilang cek plot gitu. Cuman ini memang kalau ini dia lebih pada sistem privat, tidak bisa semua orang masuk. Saya pun tidak bisa tahu ini, kecuali saya masuk, oh ini tanah saya di sini. Jadi cek plot ini sistem peta yang dibuka, walaupun memang tidak bisa semua mengambil data itu, hanya orang tertentu yang punya tanah saja. Ini menarik sebenarnya kalau kita bisa. Baik, mungkin saya pikir ini cukup ya. Kita beralih ke Batam, saudara. Buruh di Batam kembali melancarkan aksi demo pada Senin hari ini. Demo kali ini menuntut pembatalan surat keputusan Gubernur Kepri tentang kenaikan UMP Kepri dan UMK Batam yang hanya sebesar 0,85%. Sementara itu sudah sejak lama buruh memang meminta agar pemerintah daerah menaikkan UMK Batam hingga mencapai 7-10%. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya ada Hening Sekar Utami, wartawan Tribun Batam, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo Hening. Halo, selamat sore rekan Nila. Selamat sore, Hening. Silakan dengan laporan Anda berdasarkan pantauan untuk jalannya aksi demo buruh hari ini seperti apa? Apakah menyebabkan kemacetan atau berjalan dengan lancar? Baik, terima kasih rekan Nila. Jadi memang Tribuners, pada Senin hari ini buruh di Batam kembali menjalankan aksi demonstrasi yang mana menuntut tentang kenaikan UMK di Batam.
Dan aksi ini sebelumnya juga sudah kerap dilaksanakan, terakhir kali yaitu tanggal 25 November lalu, dan juga pada hari ini, Senin 6 Desember, para buruh kembali melancarkan aksi karena menolak SK dari Gubernur Kepulauan Riau, yaitu SK nomor 1373 tahun 2021 tentang UMP dan UMK Batam. Dan menurut pantauan dari pagi tadi, sekitar pukul 7 pagi, itu buruh sudah standby di berbagai titik lokasi, yaitu titik kawasan industri di Batam, seperti kawasan industri Panbil di Muka Kuning dan juga kawasan industri Tunas di Batam Center. Dan dari sana buruh sejak pagi-pagi sekali sudah berkumpul dan juga mereka melakukan long march atau berjalan dari titik lokasi tersebut menuju ke Stadion Temenggung Abdul Jamal Muka Kuning Batam. Dan di sanalah mereka menjalankan aksi demo tersebut, mereka berorasi dan juga menyampaikan aspirasinya dan tuntutannya. Dan juga aksi dari long march ini juga sempat menyebabkan kemacetan karena memang buruh mengambil hampir seluruh bagian jalan, terutama di Jalan Ahmad Yani, Muka Kuning, Batam, sehingga sejumlah kendaraan yang hendak lewat di jalan tersebut itu sempat tersendat. Dan juga awalnya aksi mereka akan dilancarkan di daerah kantor pemerintahan, yaitu di kantor Wali Kota Batam, namun karena pertimbangan potensi kemacetan, maka aksi tersebut dipusatkan di Stadion Temenggung Abdul Jamal. Dan juga perlu diketahui Tribuners, sampai saat ini juga mereka masih menjalankan aksinya karena mereka tidak mendapat titik terang di Stadion Temenggung Abdul Jamal. Oleh karenanya mereka berjalan kembali ke daerah Geraha Kepri atau kantor pemerintahan Provinsi Kepri. Demikian Nila. Baik, Hening, UMK 2022 ini yang menjadi alasan dari aksi demo yang dilakukan oleh sejumlah buruh. Kemudian apabila tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh pihak terkait, apakah memang ada ancaman atau tindakan yang akan dilakukan oleh para buruh ini? Baik, rekan Nila, Tribuners, memang buruh ini menuntut tentang kenaikan UMK. Mereka meminta agar UMK di Batam sendiri naik 7-10%. Dan juga mereka menuntut agar Gubernur Kepri mencabut kasasi yang dilayangkan di MK terkait dengan UMK 2021, yang mana sudah disetujui naik sebesar 3,28%. Dan juga mereka dalam aksi ini meminta agar Gubernur Kepri menemui pihak buruh untuk membicarakan kembali, untuk mencabut kembali SK yang sudah ditetapkan tentang UMK Batam. Dan apabila aksi tersebut tidak menemui titik terang ataupun mereka tidak berhasil menemui Gubernur Kepri, maka mereka akan tetap melancarkan aksi demo ini sampai dengan 5 hari mendatang, karena mereka juga sudah mengantongi izin untuk aksi demo sampai dengan hari Jumat mendatang. Bahkan beberapa buruh juga mengancam akan menginap di Stadion Temenggung Abdul Jamal untuk agar mereka dapat aspirasinya itu didengar oleh pemerintah. Demikian rekan Nila. Baik, terima kasih banyak wartawan Tribun Batam Hening Sekarutami atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Hening. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Ada kejadian yang cukup menarik saat penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan transfer keuangan daerah dan dana desa tahun anggaran 2022 dari Kanwil DJPB Kaltara kepada stakeholder di Kaltara. Jelang penutupan acara, istri dari Gubernur Kaltara dan juga istri Wagub Kaltara terlihat memasuki ruang aula Gedung Gadis Tanjung Selor sembari membawa kue dan juga nasi tumpeng. Rupanya Rahmawati Zainal memberikan kejutan ulang tahun bagi sang suami tercinta, Gubernur Kaltara Zainal Paliwang yang berulang tahun ke-59, tepat pada hari ini, Senin 6 Desember. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara, telah tersambung bersama saya ada wartawan Tribun Kaltara, Maulana Faudi yang sudah siap dengan laporannya untuk Anda. Halo Maulana. Halo rekan Nila dan Tribuners.
Baik, Maulana, silakan dengan laporan Anda bisa diinformasikan berdasarkan pantauan bagaimana suasana perayaan ulang tahun dari Gubernur Kaltara ini? Ya, baik rekan Nila. Memang tadi ada terjadi kejadian yang cukup menarik pada saat jelang penutupan penyerahan DIPA dan TKDD dari DJPB Kaltara kepada beberapa stakeholder di Kaltara. Suasana penutupan cukup tenang di aula gedung Gadis Tanjung Selor, namun tiba-tiba menjadi semarak ketika istri dari Gubernur Kaltara, Rahmawati Zainal, dan juga istri dari Wagub Kaltara, Ping Yansen, masuk ke aula bersama rombongan dan menghadiahkan kue tumpeng dan juga kue kepada Gubernur Kaltara Zainal Paliwang yang berulang tahun hari ini yang ke-59. Suasana menjadi semakin meriah ketika semua stakeholder di Kaltara, ada Wakapolda Kaltara, Korem 092 Marajalila, beberapa bupati sekaltara dan wali kota sekaltara yang turut memeriahkan dengan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun kepada Gubernur Kaltara Zainal Paliwang. Itu rekan Nila. Dari perayaan ulang tahun hari ini dari Gubernur Kaltara sendiri, apa saja cita-cita yang dikatakannya belum terwujud hingga di usianya yang sekarang? Baik rekan Nila, tadi kami sempat menemui Gubernur Kaltara Zainal Paliwang. Dia mengatakan bahwa dia masih menginginkan cita-citanya salah satunya saat sedang menjadi gubernur saat ini agar masyarakat Kaltara khususnya yang tinggal di wilayah pedalaman dan di perbatasan Indonesia dengan Malaysia itu tidak lagi terisolir begitu. Dia menginginkan agar warga masyarakat itu sudah dapat diakses oleh transportasi darat atau jalan darat seperti di Krayan ataupun di wilayah Apokayan di Malinau, karena mengingat selama ini warga di dua daerah tersebut masih mengandalkan transportasi udara karena belum adanya tersedianya transportasi atau jalan darat ke wilayah tersebut. Begitu rekan Nila. Baik, Maulana, kemudian langkah yang mungkin disampaikan tadi oleh Gubernur Kaltara akan dilakukan begitu ya untuk memenuhi atau mencapai target dari cita-citanya, seperti apa informasinya? Iya, Gubernur Kaltara mengatakan bahwa pihaknya akan terus bekerja keras untuk menunaikan cita-citanya itu, salah satunya dengan terus melakukan pembangunan jalan menuju jalan-jalan di perbatasan dan di pedalaman Kaltara. Salah satunya juga terakomodir dalam APBD tahun 2022 ini dan juga terakomodir dalam tadi yang baru disampaikan TKDD dan dana DIPA yang baru diserahkan oleh DJPB Kaltara untuk tahun anggaran 2022 nanti. Gitu rekan Nila. Baik, terima kasih banyak Maulana atas informasinya. Untuk mengetahui informasi lebih detail lagi, saudara telah terhimpun wawancara dengan Gubernur Kaltara Zainal Paliwang. Berikut laporannya untuk Anda. Bertambahnya usia saya 1 tahun, saat ini genap 59 tahun, dan saya tetap berusaha untuk bekerja sekuat tenaga. Saya tidak pernah melihat umur saya, tetapi saya ingin bagaimana saya berbuat untuk masyarakat Kalimantan Utara. Ya, sampai saat ini sudah 50% saya sudah kunjungi mereka, dan saya akan terus bergerak untuk menemui masyarakat-masyarakat, khususnya masyarakat-masyarakat yang di perbatasan, di pedalaman, yang walaupun itu jalan kaki berapa puluh kilo, nanti disambung naik kuda, kemudian naik apa, saya akan. Seusai jeda, kami masih akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Saudara tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya, dengan nama hujan shower.
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris? Masih bersama dengan Senila Irda, Anda kembali menyaksikan live update saudara. Kita ke informasi lain, warga RT 2 Desa Jonggon Kecamatan Loakulu digegerkan dengan adanya penemuan mayat bayi di salah satu saluran air pada Minggu sore kemarin. Warga menemukan jasad bayi tersebut sekitar pukul 16:41 waktu setempat dan langsung melaporkannya ke pihak kepolisian. Pihak kepolisian bersama tim Inavis juga langsung datang ke lokasi dan mengevakuasi jasad bayi tersebut. Diperkirakan jasad bayi itu baru berusia 3 hari dan berjenis kelamin pria. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Kaltim, ada Aris Joni yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo Aris. Baik, Aris, silahkan dengan laporan Anda untuk kronologis awal penemuan adanya jasad bayi ini, seperti apa informasinya? Ya, mayat bayi tersebut di mana terjadi pada hari Minggu kemarin, tepatnya sekitar pukul 16:41 waktu kita ingat. Jenazah tersebut sama sekali dilihat oleh lalu mengecek dan setelah itu kembali pada pihak kepolisian untuk menanyakan situasi Baik, Aris, kami sedikit mengalami kendala audio dengan Anda, tidak bisa terdengar dengan jelas dari sini. Bisa dijelaskan, Aris, untuk hasil identifikasi dan juga penyelidikan dari pihak kepolisian seperti apa? Ya, untuk hasil identifikasi atau penyelidikan, di mana bayi tersebut diduga masih berusia 3 hari, dan diduga pada saat dibuang kondisi bayi masih hidup, sehingga pihak kepolisian langsung membawa jenazah ke Rumah Sakit Umum Parikesit di Tenggarong Seberang untuk dilakukan otopsi atau penindakan lebih lanjut. Sementara untuk pelakunya sendiri masih dalam penyelidikan pihak kepolisian, begitu Nila. Baik, dari keterangan saksi mungkin dia yang menemukan pertama kali adanya jasad bayi ini, apakah memang sebelumnya melihat ada seseorang yang dicurigai sebagai pembuang bayi malang ini, Aris? Untuk sementara pihak kepolisian masih mengumpulkan keterangan-keterangan saksi, terutama keterangan saksi yang melihat mayat tersebut. Namun warga yang melihat pertama kali itu melihat seperti sosok bayi yang dibungkus di sebuah kresek warna hitam, begitu Nila. Sementara untuk saksi-saksi atau warga yang melihat proses pembuangan bayi tersebut atau ada seseorang yang diduga membuang tersebut, sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Baik, artinya hingga saat ini polisi masih bekerja untuk mencari siapa pembuang jasad bayi ini. Terima kasih banyak Aris Joni, wartawan Tribun Kaltim, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Aris. Kita ke informasi selanjutnya, saudara, warga desa Curug Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Panuka Labab Lematang Ilir atau Pali Provinsi Sumsel dihebohkan dengan kemunculan 2 buaya muara di pinggiran Sungai Lematang desa setempat. Informasi yang berhasil dihimpun, kemunculan buaya muara ini sudah terjadi sejak 4 hari yang lalu.
Akibat kemunculan 2 ekor buaya di pinggir sungai tersebut membuat sebagian warga was-was dan takut untuk beraktivitas di pinggiran sungai. Bagaimana informasi lebih lengkapnya? Sudah ada wartawan Sri Polku, ada Regan yang sudah siap dengan laporannya untuk Anda, saudara. Halo, Regan. Halo, Rekanila. Baik, Regan, silakan dengan informasi Anda untuk awal mula, bagaimana siapa pertama kali yang melihat adanya kemunculan buaya muara ini? Baik, terima kasih Rekanila. Tribunars, dapat kami sampaikan bahwa warga setempat atau warga Desa Curup, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Benokalaba, Pematang Ilir, sejak Sabtu tanggal 4 Desember ya 2021, pertama kali ditemukan oleh nelayan yang biasa beraktivitas di Sungai Lematang untuk mencari ikan ya. Kemudian melihat sesosok atau dua ekor buaya ya yang muncul ke permukaan sehingga sedikit menghebohkan warga sekitar. Demikian nilai. Sejauh ini setelah adanya 2 buaya muara ini, apakah sudah ada upaya dari pemerintah desa setempat untuk menindaklanjutinya? Kemudian langkah dari BPBD atau BKSDA sendiri apakah sudah ada, Regan? Baik, terima kasih Rekanila. Setelah mengetahui adanya 2 ekor buaya yang muncul ke permukaan, warga setempat melaporkan ke Kepala Desa Curup. Kemudian Kepala Desa Curup juga langsung melaporkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pali. Kemudian pada minggu kemarin sekitar pukul 4 Desember, tanggal 4 Desember, pihak BPBD juga dibantu dengan TNI Polri, kemudian pihak pemerintah desa langsung meninjau ke lokasi. Kemudian dibantu juga warga sekitar ya, guna melihat apakah ada kemungkinan ada buaya lain, karena ditakutkan di sekitaran sungai tersebut menjadi tontonan warga, sehingga ditakutkan di sekitar sungai tersebut merupakan habitat buaya, sehingga pihak BPBD berkoordinasi dengan BKSDA Kabupaten Muara Enim akan melakukan upaya lebih lanjut. Demikian, Nila. Baik, terima kasih banyak Regan atas informasinya. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, saudara, telah terhimpun wawancara dengan Kepala BPBD Pali Junaidi Anwar dan juga warga setempat Abu Rizal. Berikut laporannya untuk Anda. Menanggapi hal ini, apa upaya dari BPBD, Pak? Baik, jadi setelah kami menerima laporan dari Kepala Desa Curup, kami dari tim reaksi cepat BPBD gabungan dengan TNI Polri akan melakukan peninjauan langsung ke lapangan, ingin melihat apa-apa yang harus kami lakukan untuk tindak lanjut selanjutnya. Dan ini sudah kami laporkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Muara Enim. Kami sudah berkoordinasi. Mungkin dalam waktu dekat mereka akan turun sini dan ingin mengambil langkah-langkah apa yang harus dilaksanakan. Untuk sementara ini kami menghimbau kepada masyarakat agar radius 200 meter dari titik lokasi ini agar dihindari, karena bukan tidak mungkin ini merupakan habitat dia. Jadi jangan kita ganggu keberadaan dia, dan mungkin nanti pihak BKSDA yang akan melaksanakan itu. Oke, Pak Kades, apakah ini sudah meresahkan masyarakat, Pak? Sekarang ini sudah 4 hari keberadaan buaya di sekitar sini kan, termasuk sudah meresahkan masyarakat lah. Masyarakat merasa terganggu untuk aktivitas berkebun di sekitar sini. Oh, sudah 4 hari, Pak ya? Iya, sudah 4 hari. Upaya selama 4 hari ini apa saja yang dilakukan, Pak Kades? Upaya selama 4 hari ini sekedar untuk menjauhi di sekitar sini dalam aktivitas berkebun. Sudah melapor ke pihak aparat kepolisian? Sudah. Dari kepolisian, Pak? Himbauan? Berdasar laporan dari Bapak Kades untuk meninjau ke lokasi ini hari ini. Sebagai bentuk kepedulian terhadap pelayanan kesehatan, saudara, peningkatan sumber daya manusia dan juga kemandirian ekonomi penyandang disabilitas di Provinsi Sumatera Selatan, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia memberikan kursi roda adaptif pada masyarakat penyandang disabilitas. PT PII sebagai salah satu SMV Kementerian Keuangan RI
berkomitmen untuk memberikan manfaat pada masyarakat, baik manfaat langsung maupun tidak langsung. Terlebih di Sumsel sendiri merupakan wilayah di mana terdapat beberapa proyek infrastruktur yang dijamin dan didukung oleh PT PII. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, ada wartawan kami dari Tribun Sumsel, Linda Trisnawati, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo Linda. Ya, halo Nila. Baik, Linda, silakan dengan informasi Anda tentang pemberian 35 kursi roda adaptif dari PT PII ini sendiri. Bagaimana berdasarkan pantauan Anda? Oke, PT PII memberikan kursi roda adaptif sebanyak 35 kursi kepada penyandang disabilitas di Provinsi Sumsel. Nah, hal ini memang diberikannya dalam rangka memperingati Hari Disabilitas dan sekaligus PT PII ini memberikan CSR gitu ya. Ini sebagai bentuk komitmen untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, baik manfaatnya secara langsung ataupun tidak langsung. Seperti kata Nila tadi, terlebih wilayah di Sumsel ini merupakan juga proyek infrastruktur yang dijamin dan didukung oleh PT PII. Proyeknya itu salah satunya yaitu Jalan Lintas Timur Sumatera. Nah, Jalan Lintas Timur Sumatera ini sedang dikerjakan dan ditargetkan 18 bulan ke depan akan selesai. Jadi ini pembelian kursi roda ini merupakan bentuk aksi sosial dari PT PII. Begitu Nila. Linda, kemudian dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sendiri terkait diberikannya kursi roda tersebut, responnya seperti apa? Oke, dapat saya menginformasikan tadi saya sempat wawancara dengan asisten pemerintahan dan Kesra Provinsi Sumsel, itu Residen Hasan. Dia mengucapkan terima kasih atas diberikannya kursi roda adaptif tersebut. Nah, menurut Residen, ini diharapkan sebagai pendorong sejatinya kita itu semuanya sama gitu ya. Dengan kursi roda ini diharapkan penyandang disabilitas bisa beraktivitas lebih banyak lagi. Nah, Residen juga menyampaikan bahwa antara anak yang disabilitas dan yang normal itu sebenarnya tidak ada bedanya ya, karena anak disabilitas juga bisa memberikan prestasi begitu. Ada yang juga menghafal Al-Quran dan juga ada nih yang doyan YouTuber. Begitu Nila. Lalu bisa diinformasikan Linda, untuk kursi roda adaptif ini diberikan di kabupaten atau di kota mana saja? Oke. 35 kursi roda adaptif ini diberikan untuk 2 kabupaten kota yang ada di Sumsel, yaitu Kota Palembang dan Banyuasin. Nah, untuk di Kota Palembang diberikan 18 kursi dan untuk Banyuasin itu 17 kursi. Nah, mungkin ada sedikit informasi nih, apa sih kursi roda adaptif gitu kan? Nah, di kursi roda adaptif ini kan didesain khusus untuk kebutuhan penyandang disabilitasnya. Nah, sehingga dengan kursi roda ini diharapkan meningkatkan kualitas hidup para penyandang disabilitas tersebut. Begitu Nila. Baik, terima kasih banyak atas informasinya Linda Trisnawati, wartawan Tribun Sumsel. Untuk mengetahui bagaimana pernyataan selengkapnya, saudara terhimpun wawancara dengan SLV Project Monitoring dan Claim Manajemen Indra Pradana Singawinata dan juga seorang penyandang disabilitas Iqbal Saputra. Berikut laporannya untuk Anda. Anak-anak penyandang disabilitas jangan pernah malu atau merasa minder bahwa kita memiliki kekurangan. Kita percaya dan kita harus yakin bahwa dengan kekurangan kita ini kita bisa menjadikan suatu kelebihan yang tidak dimiliki semua orang. Dan tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Baik Pak, terima kasih teman-teman semua. Jadi pada hari ini kami hadir di Sumatera Selatan. Kami memberikan bantuan 35 kursi adaptif melalui CV, kursi untuk kemanusiaan. Saya mungkin harus terangkan dulu kenapa kami di sini, karena memang di sini ada proyek infrastruktur nasional yang namanya Jalan Lintas Timur Sumatera Selatan. Jalan Tim Sumatera Selatan ini atau Jalan Tim Sumsel ini adalah proyek nasional yang skemanya adalah kerjasama pemerintah badan usaha, di mana investasinya itu dijamin oleh PII. Jadi di sini PII hadir karena juga ada keterlibatan dan dari tanggung jawab kami untuk transfer proyek ini. Dan ini juga adalah arahan dari manajemen PII, juga dari komisaris PII untuk selalu memperhatikan dimanapun lokasi-lokasi proyek yang PII telah jamin. Seperti itu teman-teman sekalian. Semoga ini bukan yang terakhir seperti tadi kata Pak Asisten 1. Semoga ini bisa berlanjut di tahun-tahun berikutnya dan doakan juga semoga proyek yang kami jamin selama ini di Sumatera.
Sementara itu, Saudara, Koalisi Pesepeda dan Sahabat Kebaikan bersih-bersih flyover RM Marta Dinata di Jalan RM Marta Dinata, Kelurahan Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Ketua Bike to Work Bogor, Roni Wang, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan, yang mana kegiatan ini dilakukan lantaran banyaknya fasilitas umum yang telah dicoret-coret atau vandalisme sehingga merusak keindahan. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait aksi bersihkan coretan di flyover yang dilakukan oleh Koalisi Pesepeda Bogor beraksi ini, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Bogor, ada Reynaldi yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, selamat sore Reynaldi. Selamat sore Reynaldi. Selamat sore. Baik, Reynaldi, silahkan dengan informasi Anda terkait adanya aksi bersih-bersih flyover ini, bisa dijelaskan sebenarnya maksud dan juga tujuan dari kegiatan tersebut apa? Ya, maksudnya dari tujuan ini tuh mereka para koalisi pesepeda tentunya untuk membersihkan coretan-coretan dinding vandalisme yang ada di pinggiran jalan dari flyover RM Marta Dinata yang tepatnya di Kelurahan Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah. Nah, flyover ini sendiri memang sudah dibangun sejak beberapa tahun terakhir ini, di tahun 2017 tepatnya, dan untuk saat ini memang terlihat banyak dari vandalisme dari sepanjang jalan dari flyover ini sendiri. Jadi kegiatan ini memang mengajak komunitas dan warga serta pemerintah Kota Bogor itu sendiri, seperti itu. Kemudian ada siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini, Reynaldi? Ya, yang terlibat dalam kegiatan ini tentunya dari komunitas pesepeda itu sendiri, diantaranya ada Bike to Work dan sepeda lipat, juga dibantu oleh Satpol PP Kota Bogor dan juga Dinas PUPR Kota Bogor, dan ada beberapa warga setempat juga ikut membantu dalam mengecat ulang dinding flyover ini sendiri, seperti itu. Reynaldi, untuk jalan-jalan yang dibersihkan begitu ya, ini ada di jalan mana saja, kemudian sepanjang berapa meter jalan yang dibersihkan oleh kegiatan ini? Ya, pada kegiatan ini tentunya di jalan flyover RM Marta Dinata itu sepanjang 200 meter untuk satu ruasnya, dan untuk sisi sebelahnya itu 200 meter, jadi total semuanya itu 400 meter yang mereka bersihkan, dan mereka juga menggunakan cat air dengan 4 drum cat air, tentunya itu sudah yang diberikan dari PUPR Kota Bogor, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Reynaldi atas informasi Anda. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara, terhimpun wawancara dengan Ketua Bike to Work Bogor, ada Roni Wang. Berikut laporannya untuk Anda. Itu goes minggu bersih. Jadi setiap bulan di awal bulan sebulannya kita ngadakan bareng-bareng bersama semua komunitas untuk bersih-bersih wilayah manapun gitu. Nah, target salah satu di bulan kedua ini adalah jembatan flyover ini yang banyak coret-coretnya. Kita sedih sebagai warga Kota Bogor, keindahan kota terusik sama hal-hal seperti ini. Harapannya dengan adanya ini kita kampanye juga bagi teman-teman, bagi masyarakat yang merusak keindahan ini bisa. Seusai jeda, kami masih akan kembali lagi dengan beragam informasi lain. Saudara, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi. Kembali bersama dengan saya Nila Irda, saudara, sejumlah alat utama sistem senjata atau alutsista dipamerkan dalam acara peringatan Hari Armada di Jalan Tunjungan, Surabaya pada Minggu sore. Warga pun terlihat antusias untuk bersuah foto di sejumlah alutsista milik TNI Angkatan Laut tersebut. Mereka pun terlihat antusias untuk mengabadikan momen ini dengan gawai yang dimilikinya. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, saudara, telah tersambung bersama saya, wartawan Surya, ada Bobby Kolowai yang sudah siap dengan informasinya untuk Anda. Halo, selamat sore, Bobby. Selamat sore, Nia. Baik, Bobby, silakan dengan informasi Anda, bagaimana keseruan Navi Day di Surabaya ini? Baik, selamat sore rekan Nila dan Tribunus dimanapun berada. Jadi kemarin Armada 2 menggelar peringatan Hari Armada yang dipusatkan di Jalan Tunjungan Kota Surabaya, bertajuk Navi Day, begitu ya. Acara ini merupakan pagelaran pawai kendaraan alutsista yang kali pertama sejak mungkin pandemi melanda Indonesia, khususnya Kota Surabaya. Tak belak, acara ini pun menarik antusias pengunjung, khususnya bagi warga di Kota Surabaya. Dalam acara ini sejumlah alutsista milik TNI Angkatan Laut diperagakan di Jalan Tunjungan, yang kemudian menjadi daya tarik bagi pengunjung. Selain itu juga diisi dengan parade marching band hingga pasukan dari sejumlah kesatuan di TNI Angkatan Laut. Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil L. Dardak serta Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Nila. Bobby, berdasarkan pantauan Anda untuk antusiasme pengunjung di sana pada saat keseruan Navi Day ini seperti apa? Lalu dengan banyaknya pengunjung, protokol kesehatan yang ditetapkan di sana seperti apa informasinya? Baik, Nila. Jadi berdasarkan penjelasan dari Pangku Armada 2, pemilihan Kota Surabaya sebagai salah satu pusat perayaan Hari Armada ini bukan tanpa alasan. Yang pertama karena memang kasus COVID-19 di Kota Surabaya yang terus melandai dan hingga saat ini PPKM level 1 gitu ya tengah dijalankan di Kota Surabaya. Selain itu juga sejumlah kesatuan TNI Angkatan Laut yang memang banyak berada di Kota Surabaya maupun sekitarnya, sehingga memang ini menjadi sebuah pertanda bahwa ada kedekatan antara TNI Angkatan Laut dan masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, Pangku Armada 2 menjelaskan bahwa
momentum ini menjadi bukti bahwa TNI Angkatan Laut siap bersinergi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal itu pun mendapat antusias dari warga yang cukup tertarik ya dengan parade maupun alutsista yang diperagakan di sepanjang Jalan Tunjungan. Mereka bersuah foto baik bersama keluarga maupun rekan mereka di tiap alutsista yang dipamerkan di Jalan Tunjungan. Karena meskipun dihadiri oleh sekitar ribuan pengunjung begitu ya, namun protokol kesehatan tetap terus dijalankan ya, diantaranya untuk kewajiban memakai masker. Jadi setiap pengunjung diharuskan tidak boleh melepas masker mereka selama berada di lokasi. Selain itu, kapasitas pengunjung juga dibatasi hanya 3.000 pengunjung saja. Berdasarkan pantauan kami di lokasi, ada sejumlah pengunjung yang tertahan di luar arena ya, karena memang jumlah yang dibatasi di lokasi ini. Selain itu, aparat gabungan dari kepolisian, TNI maupun Pemkot Surabaya juga disiagakan di sejumlah titik lokasi untuk memastikan jumlah pengunjung terbatas dan protokol kesehatan tetap dijalankan. Dila. Baik, terima kasih banyak Bobby Kolowai, wartawan sore atas informasinya terkait keseruan Navi Day di Surabaya. Selamat bertugas kembali, Bobby. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI Sulawesi Utara berbagi kasih pada anak-anak di Pasar Barsehati Kota Manado pada Sabtu 4 Desember. Selain berbagi kasih dalam rangka menyambut Natal, GAMKI Sulut ini juga memberikan pendidikan dengan belajar mengajar kepada anak-anak. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait kegiatan ini, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Manado, ada Fistel Bukuan yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo Fistel. Halo rekan Nila, selamat malam. Baik, selamat malam Fistel. Silakan dengan informasi Anda dalam rangka apa sebenarnya GAMKI Sulut ini melakukan kegiatan tersebut. Lalu berdasarkan pantauan Anda, rangkaian kegiatannya seperti apa? Ya, terima kasih rekan Nila. Kegiatan GAMKI Sulut ini dalam rangka menyambut Natal atau kalau di Kota Manado dikatakan ibadah pranatal. Nah, rangka ibadah menyambut Natal ini GAMKI Sulut melaksanakan berbagai kegiatan sebelum ibadah puncak, yaitu yang pertama kegiatan menanaman pohon di desa Kabupaten Minahasa. Ini berbagi kasih. Selain itu ada kegiatan belajar mengajar bagi anak-anak ada di Pasar Barsehati di Kota Manado, Sulawesi Utara. Nah, terlihat dari anak-anak sangat antusias dan mereka memang sangat menerima dengan baik atas kunjungan kakak-kakak GAMKI Sulut, karena sebagian besar di GAMKI Sulut ini tergabung anak-anak muda. Bahkan tergabung juga di situ anak-anak wakil bupati, dan ada anak-anak dari wali kota, wakil wali kota. Jadi ini gabung dari muda-mudi Kristen, bukan hanya masyarakat biasa, tapi juga dari anak-anak pejabat kabupaten dan kota. Demikian rekan Nila. Baik, Fisel, kemudian berdasarkan laporan yang berhasil Anda himpun, kapan nantinya acara puncak dari Kadin Sulut ini akan digelar? Ya, acara puncak Kadin Sulut ini akan digelar pada 18 Desember tahun 2021 di dalam kegiatan mereka belajar mengajar ini kepada anak-anak, tergabung juga di dalamnya karena ini dilaksanakan di Kota Manado, sehingga mereka juga bekerja sama dengan GAMKI Kota Manado dan komunitas dinding. Mereka juga mengajarkan anak-anak dan memang terpantau anak-anak sangat antusias saat belajar dan juga setelah selesai belajar diberikan hadiah. Demikian rekan Nila. Baik, terima kasih banyak Fistel Mukwan atas informasi Anda. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara terhimpun wawancara dengan Ketua GAMKI Sulut Yowanda Yonggara. Berikut laporannya untuk Anda. Masker for dorang.
Ya, Siapa yang selamat siang Tribuners. Saat ini Berbagi saya judul yang Pistol ada. Bukuan. Wartawan Tribun Manado sedang berada di Pasar Bersehati. Dan saat ini saya sedang bersulut. Dan saat ini berbagi kasih. Boleh ceritakan kegiatan hari ini, Kak? Iya, bagaimana? Boleh ceritakan kegiatan hari ini? Oh iya, jadi hari ini kami dari Gamki Sulut dengan Gamki Manado sama-sama mendatangi Pasar Bersehati di komunitas Dinding untuk berbagi sukacita Natal. Jadi ada nanti kegiatannya, ada kegiatan belajar mengajar, didahului dengan belajar mengajar. Hari ini kelasnya bahasa Indonesia. Kemudian nanti ada permainan bersama dengan anak-anak dan juga teman-teman pemuda anggota Gamki. Dan nanti akan ada berbagi bingkisan dan sukacita Natal. Kira-kira kegiatan-kegiatannya apa saja dari Gamki, Kak? Jadi sebetulnya kami datang ini dalam rangkaian acara Pranatal Gamki Sulut. Yang kemarin sudah diawali dengan penanaman pohon di Desa Tonsaru Minahasa. Hari ini di Manado, di Pasar Bersehati ini, dan nanti akan ada ibadah puncak yang rencananya dilakukan di Kabupaten Minahasa Utara di Serei. Jadi tema kita tahun ini adalah cinta kasih. Seorang ODGJ di Dusun Mulyajaya, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo ditemukan tewas mengapung di sebuah irigasi di desa setempat. Korban bernama Dodi, saudara yang ditemukan dalam kondisi kaki dan tangannya terikat tali. Dugaan bahwa korban ini merupakan korban pembunuhan. Penemuan mayat ini lantas membuat heboh warga setempat. Puluhan warga berkerumun untuk melihat kejadian tersebut dan dari hasil olah TKP, diduga korban dihabisi oleh orang dekat. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, saudara telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Jambi, ada Muzakir yang sudah siap dengan informasinya untuk Anda. Halo Muzakir. Halo rekan Nila, selamat sore. Baik, selamat sore Muzakir, silakan dengan informasi Anda, kapan kejadiannya berlangsung, kemudian apa motif dari pelaku ini menghabisi nyawa korban? Ya, baik Tribuners, dapat kami laporkan jika beberapa hari terakhir ini Kabupaten Bungo heboh ditemukan adanya seorang ODGJ yang tewas ditemukan di sebuah irigasi tak jauh dari rumah korban. Nah, korban merupakan halo. Baik, silakan dilanjutkan Muzakir. Korban ditemukan tewas dengan terikat tali kaki dan tangannya, dan ternyata yang melakukan pembunuhan ini adalah orang tua kandung dan adik kandung korban sendiri, begitu rekan Nila. Untuk motif dari ayah dan juga adik ini menghabisi nyawa korban, apakah sudah diketahui Muzakir? Ya, baik, dapat kami laporkan berdasarkan keterangan pelaku kepada pihak kepolisian, jika korban pelaku melakukan aksinya itu karena permintaan dari korban tersendiri. Korban telah mengalami gangguan jiwa lebih kurang 11 tahun dan beliau mengatakan bahwa beliau sudah bosan hidup dan ingin bunuh diri. Namun aksinya selalu gagal karena takut, dan beberapa hari lalu korban meminta orang tuanya untuk membantu korban bunuh diri, begitu. Baik, atas aksi yang dilakukan oleh ayah dan juga adik ini, kemudian tindakan yang dilakukan oleh kepolisian seperti apa Muzakir? Apakah keduanya kemudian sudah ditetapkan menjadi tersangka? Iya, saat ini kedua pelaku sudah diamankan di Mapolres Bungo, dan untuk melakukan tindak lanjutnya pihak kepolisian masih melakukan menggali informasi terhadap hal tersebut karena belum ada saksi yang menyatakan bahwa korban itu meminta bunuh diri, begitu rekan Nila. Dari kepolisian berapa pasal atau mungkin hukuman yang akan dikenakan pada kedua pelaku ini, Muzakir? Baik, dari pihak kepolisian jika aksi pelaku ini akan dijerat dengan hukuman penjara maksimal seumur hidup karena ini merupakan aksi yang sudah direncanakan, begitu.
Baik, terima kasih banyak wartawan Tribun Jambi Muzakir atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya telah terhimpun wawancara dengan Kapolres Bungo AKBP Guntur Saputro dan juga pengakuan dari pelaku saudara. Berikut liputannya untuk Anda. Kurang lebih pukul 17.30 berdasarkan laporan warga ditemukan mayat korban tenggelam dan ditemukan terapung di sebuah cek dam bendungan di Kampung Mulia Jaya di Pelepat. Setelah mendapatkan laporan dari warga, kemudian penyidik dan Polsek Pelepat serta Satreskrim mendatangi TKP dan menggelar olah TKP. Setelah kita mendatangi TKP, kita temukan mayat sudah diangkat oleh warga dalam kondisi terikat tangan dan kaki. Antara penyesalan dan yang terjadi memang ya ada ini juga di rumah tangga setelah lihat tidak ada rasanya ya rasa nyaman gitu, nggak ada lingkungan yang terganggu. Jadi ya kesehatan keluarga aja, lingkungan juga kan banyak yang dirugikan, ya ada lah yang dirugikan, tapi memang lingkungan baik kan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Saudara, masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.